Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam semuanya. Saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, para narasumber, Bang Zulkifli Halim, Bang Ubaidillah Anwar, dan Pak Saka Abadi, Pak Ahmad, Pak Ali, dan semuanya. Kita kembali lagi pada acara Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana karakter-karakter tokoh-tokoh nasional yang sudah kita bahas beberapa kali. Nah, sekarang kita hold masuk ke politik, kan begitu. Jadi supaya kita paham betul atau kita tahulah, belajar bagaimana sih sebetulnya negara ini akan dikendalikan oleh para perampok atau para orang dermawan atau orang baik. Ini kan tergantung kita semua. Maka teman-teman rakyat Indonesia yang sudah melihat TV Kader Bangsa, terima kasih sekali. Dalam program-program yang kami selenggarakan tentu memiliki aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana mencari kader bangsa. Untuk kali ini saya atau kami akan menyoroti tentang bagaimana memilih anggota DPR yang sehat. Kalau saya katakan yang waras gitu ya. Karena kita tahu semualah ya, dalam berbagai media dan hampir setiap tahun selalu ada bagian yang tertangkap itu adalah orang-orang yang pernah atau yang sudah memiliki kekuasaan di DPR atau mantan anggota DPR menjadi penguasa, akhirnya juga menjadi koruptor. Nah, ini kan ada hulu yang jadi masalah. Jadi hulunya adalah ya proses pemilihannya ini kan gitu. Nah, kenapa saya mengundang Bang Zulkifli Halim? Seperti halnya yang sudah saya sampaikan dalam brosur, beliau adalah seorang mantan anggota DPR RI 2 kali ya. Itu luar biasa, ya kan? Dan saya tahu persis beliau adalah bagian dari orang yang memiliki komitmen lah dalam menjalani anggota dewan atau sebagai anggota dewan. Nah, seringkali terpikir seperti ini ya, Bang Ubay ya, Bang Ali. Kadang-kadang siapa yang disalahkan ya ketika proses pembelajaran politik ini selalu mendapatkan hasilnya kok seperti itu, istilahnya kok jeblok terus 5 tahun jeblok gitu ya. Nah, maka saya melihat yang perlu dididik ini masyarakatnya atau infrastruktur ya dalam konteks pemerintahannya gitu ya. Nah, saya melihat ada dua-duanya harus didekati atau diberikan masukan atau intervensi lah dalam dunia psikologi, diintervensi bagaimana mengintervensi rakyat supaya rakyat itu tetap mau memilih orang-orang yang nantinya menjadi orang yang berguna atau anggota dewan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara. Di satu sisi sistemnya juga harus kita berikan masukan kan begitu. Nah, dalam kerangka itulah sore ini kita akan coba berdiskusi. Nah, sebagai pemantik dua narasumber kita, Bang Zulkifli Halim dari Jogja, ini pengasuh pondok pesantren dan anggota Dewan DPR RI 2001-2004,
2007, 2009. Jadi tahu persis bagaimana grassroots itu memilih. Apakah Bang Zul pakai money politik? Nggak tahu, nanti cerita gimana pertempuran di lapangan ini. Dan saya pernah, Pak Ube. Ya. Saya pernah, Bang Ali. Luar biasa. Dan ini memang masyarakat kita itu, waduh, gregetin gitu waktu itu ya. Aduh. Jadi ketika kita nyalek itu, kalau kita nggak bawa apa-apa itu, waduh, nothing. Ya, wah, malah kadang-kadang dipoyokin kalau bahasa Jawanya Pak Ube, dipoyokin, gitu ya, karena nggak ngasih apa-apa. Ya, bahkan sempat kita turun dari mobil. Begitu mobil ada orang masuk, ada salah satu petugas negati kita, Mas Kus sudah kasih amplop berapa per ininya gitu. Nggak ada komitmen itu. Oh, kalau gitu nggak jadi, kalau nggak ada, ya udah nggak jadi. Itu serius, Pak. 5 kali sampai begitu. Jadi ini persoalan ya, persoalan. Jadi, nggak mudah memang meyakinkan. Oh iya, Pak. Nah, untuk itulah kita sekedar sharing saja. Siapa tahu dalam diskusi ini bisa ada sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat. Oh, begitu, mungkin punya ide-ide yang bisa paling tidak mengerem, Pak Ube. Apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan agar rakyat ini merasa tidak tidak salah dalam memilih anggota dewan. Kan gitu. Ya, nanti saya juga punya ide. Ide ini boleh saja namanya ide, kan? Iya. Bagaimana ide ini bisa ditangkap oleh rakyat dan rakyat setuju, kemudian oh ini bagus. Ya. Nah, untuk itu, untuk berdiskusi, saya berharap ada pemantik dulu dari Bang Zulkifli sebagai senior yang sudah mengalami karena kalau nggak mengalami nanti kan kita susah nih, Pak Ube kan belum mengalami kan, saya belum mengalami, saya belum pernah gitu ya, jadi tapi pernah mencaleg kan gitu. Ya, oke. Untuk itu saya minta Bang Zulkifli dulu untuk mengawali diskusi ini. Silakan Bang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan ini, ya. Mas Kus, ya. Mas Ubaid ini, Ustadz Ali dan bapak-bapak sekalian. Ini saya kira memang kalau kita bicara DPR dan partai ini kan memang sebenarnya latar belakangnya itu kan perjalanan politik yang panjang lah. Jadi kita ya memang kalau jangka pendek kita langsung memotong gitu. Reformasi 98 itu langsung berharap baik. Tetapi pada 98 dan setelahnya itu politisi Orde Baru lah ya. Sebagian itu mengajarkan bagaimana cara-cara korupsi. Lalu politisi yang muncul 98 dari partai-partai yang baru terbentuk, itu pertama kali cuma terbengong-bengong. Kemudian lama-lama bisik-bisik, minta diajari. Lama-lama ya sudah, bermain bersama gitu loh. Jadi ini problem yang kita hadapi. Saya, kalau kita bicara politik Orde Baru ya, tentu kita ingat ya kayak Mas Kus ya, Ustadz Ali tentu ingat waktu zaman mahasiswa begitu, tahun 70-an 80-an. Itu Orde Baru itu, pemerintahan Jenderal Soeharto itu memang banyak berhasilnya. Secara fisik ya, bangun impres, bangun apa, tapi juga secara fisik hutan kami di Kalimantan, saya lahir di Kalimantan, itu kan ludes ditebang tuh. Gak ada pembangunan yang berarti di Kalimantan, rusak sungai gitu, kemudian juga macam-macam. Tetapi Orde Baru itu yang jarang diungkap, itu membuat kerusakan moral. Yaitu tadi, mentalitas korupsi itu. Kenapa reformasi tidak bisa menjalankan agendanya? Karena pemilu 99, politik uang itu nggak bisa berjalan. Beberapa politisi peninggalan Orde Baru itu dilempari kalau kampanye kan. Nah, kemudian dia pernah cerita ke saya, bagaimana Mas? Kami punya uang banyak.
Kami nggak bisa ngapa-ngapain cari suara nih. Mau kampanye dilempari orang, diteriaki orang, dibully orang. Ya saya bilang, lah itu resiko Anda dong. Dulu-dulu kan Anda menang terus seenaknya gitu loh. Terus dia bilang, tapi tunggu ya, tunggu nanti pemilu akan datang. Kami akan balas. 2004 itu. Pembalasannya apa? Ya dengan memperkenalkan uang itu. Nah karena kondisi perekonomian masyarakat ke bawah itu juga masih sangat rentan ya. Ketidakadilan pertumbuhan ekonomi kita kan sangat nyata ya. Orang yang kaya itu kan, aduh betul-betul. Kalau dalam bahasanya Ustadz Ali itu surat Al-Maun itu nggak dijalankan bener lah gitu ya. Terlalu banyak orang miskin gitu. Di Kalimantan aja yang hasilnya tambang batu bara gitu, kemudian penebangan hutan, kemudian di timur ada gas, ada minyak bumi, ada migas. Ya udah yang kaya orang sekitar-sekitar itu aja. Mayoritas itu di bawah garis kemiskinan. Nah jadi karena ini ada Pak Ustadz, saya mau kutip itu surat Al-Baqarah ayat 11 itu. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika diingatkan janganlah membuat kerusakan di bumi ini. Qalu innama nahnu muslimun. Kami ini membangun. Orde Baru menjawab kami ini membangun, pembangunan. Jadi dalam bahasanya W.W. Rostow itu kan dulu, The Stage of Economic Growth itu. Dalam bukunya itu paradigma pembangunan Indonesia itu kan ada tahap menuju tinggal landas, lepas landas kan gitu. Kayak pesawat terbangnya itu kan untuk masuk era industri. Dipaksakan materi begitu, tetapi memang hampir kita lepas landas secara ekonomi. Tetapi karena fundamentalnya lemah dan ketidakadilan ekonomi merata, akhirnya nggak bisa. Ditempa dengan perubahan 97-98, seluruh sukses ekonominya Orde Baru itu langsung berantakan kan. Ternyata kita terjerat dengan perjanjian dengan IMF. Kita dulu sudah punya hampir memproduksi pesawat N250 dari Pak Habibie. Karena ada letter of intent-nya itu. Kamdesus itu loh, yang tanda tangannya dia begini kan, para tanda tangan dia begini. Nah, itu melarang supaya industri dirgantara itu stop berproduksi. Padahal kita sudah nyaris, sudah mengikuti proses uji sertifikat internasional. Jadi bayarannya mahal itu. Ya. Jadi dari sana saya kira sekarang ini persoalannya bukan sekedar memilih wakil rakyat, bukan sekedar membuat pokok-pokok haluan negara ya, GBHN mau dirubah pokok-pokok haluan negara, itu tapi bagaimana kita melakukan evaluasi bahwa langkah-langkah kita itu janganlah langkah yang salah gitu. Dulu diingatkan memang gerakan mahasiswa beberapa tokoh yang kritis yang mulai Jenderal Nasution dan beberapa Purnawaran ABRI itu kan juga mengkritik Orde Baru tuh. Tapi kan mereka ya nggak dianggap kritiknya kan. Oh jangan merusak lah. Enggak, kami nggak merusak kok. Kami ini membangun. Sejarah membuktikan bahwa Orde Baru merusak mental. Pembangunan fisik jalan memang. Fisik rumah sakit, perguruan tinggi bertambah, sekolah-sekolah bertambah. Tetapi mentalnya keropos. Ketika dimulai sogok menyogok membeli suara, kayak orang membakar jerami kan. Begitu gampangnya menyebar kemana-mana kan. Saya kira seluruh Indonesia itu. Nomor piro, wani piro gitu kan. Caleg itu, wah ini nggak ada gizinya ini. Pak Kus ini nggak ada gizinya ini, omong doang nih. Udah pulang. Jadi kalau nggak ada amplopnya, jadi begitulah akhirnya mentalitas bangsa kita keropos. Dan diingatkan bahwa yang menyogok maupun disogok itu sama, akan mendapat ancaman dosa, nanti di akhirat itu akan mendapat siksaan, itu nggak mempan kadang-kadang. Ya. Nah ini memang satu dilema ya. Jadi mungkin kalau kita berpikir bagaimana memperbaiki politik kita, bukan hanya sekedar bagaimana memilih wakil rakyat yang baik, tetapi bagaimana kembali menyiapkan generasi seperti yang diintroduksi oleh Mas Kus, kayak Ki Hajar Dewantoro, kayak Haji Salim, kayak. Nah, di mana generasi-generasi itu, kenapa mereka berhasil? Karena politik itu kan kita ambil aja lah, spirit utamanya kan kepentingan. Yang diutamakan oleh Ki Hajar Dewantoro, Agus Salim dan generasinya itu, mulai generasinya Pak Cokro itu sampai generasinya Pak Sukiman, kemudian Ali Sostro Amijoyo, Muhammad Nasir, Pak Arum dan sebagainya, itu generasi yang mengedepankan kepentingan negara, bukan kepentingan dirinya. Nah, kalau generasi sekarang itu kepentingan negara itu ada, tapi baru diucapkan secara verbal. Dalam pidato diucapkan, ketika kampanye diucapkan, tetapi belum mengalir menjadi kebijakan. Di situ bedanya saya kira.
kalau kita kemudian tambah lagi penyakit baru nih sekarang ini. Diintrodusir perpecahan supaya kita cekcok. Padahal sudah terbukti tahun 50-an, politisi itu yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, itu rukun semua. Sejak menyusun Undang-Undang Dasar itu nggak ada percekcokan. Bahwa terjadi perbedaan pendapat, iya. Tapi kan ada solusi. Disahkan Undang Dasar itu. Ada kesepakatan Piagam Jakarta. Tapi diprotes lagi, dirundingkan lagi, disepakati Pancasila. Nah sekarang diubek-ubek lagi ini. Ini saya kira kepentingan negara ini semakin diturunkan. Jadi begini, setiap negara itu memiliki kepentingan. Jadi RRC itu memiliki kepentingan. Kepentingan RRC itu penduduknya kelewat banyak. Kemudian sumber alamnya meskipun juga ada batu bara ada apa, tapi juga terbatas tambangnya. Nah, dia memerlukan sumber daya. Sementara dia berhasil membangun iptek, industrinya bangkit. Nah, dia memerlukan pasar. Itu kepentingan negara dia. Nah, jadi semua negara memiliki kepentingan. Singapura juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan industri perbankan. Amerika itu partainya kan terpola itu kan, ada Demokrat, ada Republik. Kalau Republik kita lebih pro kepada orang kaya begitu, kemudian Demokrat itu lebih mengedepankan isu-isu HAM dan sebagainya. Jadi partainya itu sudah punya karakter. Kalau kita karakternya itu omong doang gitu kan, dalam prakteknya sami mawon gitu loh. Pusing orang ini milih partai mana nih, kelakuannya hampir sama aja gitu. Slogannya sih beda-beda gitu. Nah, tetapi kepentingan nasional Amerika bagaimana menjalankan mesin industri, terutama industri persenjataan, industri perang. Maka dia buatlah perang di Afghanistan, dia buat perang di Irak, dia buat di Vietnam dulu, dia buatlah di mana-mana. Siapapun presidennya, mau dari Partai Republik, mau Partai Demokrat, kepentingan nasionalnya mereka gerakkan dengan industri persenjataan. Nah sekarang Indonesia, ini ketika zamannya Jenderal Soeharto, kepentingan nasional kita sudah nampak. Dalam berita-berita tadi, cuma itu tadi, sayangnya tidak dikukuhkan dengan fondasi moral yang kuat gitu. Partai politik itu mestinya digabung itu melalui pemilu yang jujur. Nah ini tahun 71, tahun 1955 kita sudah memiliki pemilu yang jujur. Nah tahun 71 itu kejujuran dipertanyakan. Saya dulu waktu mau buat skripsi itu, waktu S1 itu mau membicarakan pemilu, akhirnya saya buang aja deh. Ngawur kabeh datanya itu, data sulap-sulapan, oh pasti ngendi di suara yang begitu. Jadi mana sejak dulu pun suara pemilu itu udah kacau gitu loh. Nah, jadi lalu partai politik itu dipaksa untuk bergabung. Lahirlah PDI, belum ada P-nya kan? Lahirlah P3. Mereka dipaksa, lalu terjadilah apa namanya itu bentrok intern kan. Persaingan internnya itu kan kenceng di dalam. Karena mereka tidak merger secara sportif. Merger yang sportif itu adalah partai politik bergabung setelah melihat hasilnya dalam pemilu yang jujur gitu loh. Ya, beberapa negara juga semua begitu. Nah, sedangkan kita itu disatukan secara paksa. Itu ya, rapuhnya di situ. Jadi sekarang kepentingan nasional Indonesia inilah ya. Padahal kita dikaruniai sumber daya alam yang sangat bagus. Orang sekarang bicara mobil listrik. Kita punya sumber dayanya itu untuk membuat baterai itu. Tapi yang ngurus pertambangan kita itu sangat terbatas. Jadi itu Mas Gus. Jadi memang jangka pendek. Gimana saran Abang? Nah kalau jangka pendek, untuk jangka panjang saya kira ya memang harus dilahirkan sampai lebih banyak kampanye ya kita lah semua ya. Kampanye kepada generasi yang umur 20-an, 30-an. Sebab 20 tahun akan datang dia memainkan peranan. Mengajak kembali bagaimana meniru orang-orang kayak Ki Hajar Dewantoro, Haji Agus Salim itu. Itu nggak terlalu susah kan? Oke. Pak, kalau kita bicara soal pemilu ini, untuk mendapatkan kandidat yang nantinya menjadi wakil rakyat yang kita harapkan bersama, yaitu orang yang memiliki karakter baik dan memiliki orientasi kepentingan negara dan rakyat. Ini kan ada dua pendekatan. Rakyatnya dibenerin, itu bagaimana saran Abang, kemudian bagaimana infrastruktur pemilihan ini juga harus diperbaiki. Konon KPU sendiri sudah ada yang ketangkep, ya kan? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Loh,
gimana waktu memilih orang itu kok bisa ada yang sampai orang KPU aja ada yang ketangkep dan itu terbukti. Nah ini apa yang bisa disarankan Abang tentang dua mainstream ini ya, pendekatan ini. Kalau di rakyat ini harus siapain kita sebagai para mentor atau para inilah tokoh-tokoh sekitar itu, karena begini ya, kita tahu semua lah bahwa sampai hari ini saya belum melihat sebuah partai politik itu memiliki konsep perkaderan yang mampu menghasilkan negarawan. Ya, itu kalau ada silakan ya, tapi saya melihatnya menganalisa tidak ada sampai hari ini, tidak ada bahwa konsep pengembangan kader di partai yang memunculkan atau menghadirkan, melahirkan negarawan, ya kan? Nah, kalau Bang Zul ini kan dikader bukan oleh partai, tapi dikader melalui perjuangan saat mahasiswa, saat ikut berbagai pelatihan-pelatihan di luar organisasi kemahasiswaan, terbentuklah yang namanya Bang Zulkifli Halim. Ketika ikut berpartai, nah bukan dididik oleh partai, partai membutuhkan Bang Zulkifli kan begitu. Nah sekarang ini saya lihat apa yang harus disarankan oleh komunitas rakyat, oleh rakyat kita, sama infrastruktur yang harus lebih diperbaiki, akhirnya proses pemilihannya itu betul-betul adil dan mendapatkan sesuatu yang baik. Gimana Bang? Di atas kertas sih sebenarnya solusinya nggak susah. Ada 10 partai, misalnya 10 partai yang punya kursi di DPR. Bagaimana 10 partai itu ketua umumnya itu kayak Maskus orangnya? Iya. Ya sederhana. Jadi 10 partai itu ketua umumnya orang kayak Maskus ya. Kemudian Mas Ubed juga adalah di situ ya. Kemudian Ustadz Ali sebagai ketua pertimbangannya lah ya. Jadi kalau ada yang pengurusnya yang nakal itu langsung dijewer tuh kan. Saya kira secara di atas kertas sih gampang. Cuma bagaimana caranya? Pak, maaf Pak Ali, saya ini mantan ketua kader pemuda Pancasila Pak, kaderisasinya. Jadi nggak pas kayaknya Pak. Nah justru itu jadi begini Pak, kerugian besar bangsa ini sekarang, orang-orang yang siap untuk menjadi penyelenggara negara, karena kan bersama-sama Pak ya, ada pemerintah, ada DPR, ada DPD, ada kehakiman ya, ada pengadilan, ada apa, ini kan keseluruhannya kan penyelenggara negara ya. Nah, orang-orang yang mampu secara moral, secara kompetensi, punya kesiapan jadi penyelenggara negara, itu tersingkir atau disingkirkan atau masa bodoh saya nggak tahu lagi deh. Tetapi orang yang tidak mampu secara moral, kompetensinya pun kurang, itu kemudian kok dilala, kok kenapa kok dia yang tampil? Ini memang misteri kita Pak, ini ujian ini. Ujiannya apakah kita harus bertobat secara nasional ataukah kita harus berontak, saya nggak tahu. Jadi sebenarnya gini Pak, sekarang karena partai-partai yang punya suara ini membentuk undang-undang, jadi rumus kekuasaan itu kan keenakan Mas Gus. Dia tidak akan meloloskan usul-usul Mas Gus, usul-usul Mas Ustadz Ali ini untuk membuat suatu aturan pemilu yang benar, yang menjamin kejujuran. Dia akan nggak loloskan. Mati aku. Dia selalu kasih pasal. Jadi gini Pak, pengalaman saya ikut menyusun undang-undang Pak ya, itu kalau untuk merusak undang-undang itu tujuannya bagus, konsiderannya bagus, pasal-pasal pengertian umumnya bagus-bagus, nanti cuma 2-3 pasal aja Pak untuk diterobos itu. Contoh nih ya, undang-undang migas ya, gas bumi itu. Saya belum ikut waktu itu undang-undang. Di situ dikatakan bahwa penyediaan gas dalam negeri itu minimal 20% dari produksi nasional supaya kita bisa memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk pabrik pupuk, untuk gas rumah tangga dan sebagainya. Nah, kata minimal itu diganti Pak. Gantinya nggak rumit-rumit. Minimal diganti maksimal. Masya Allah. Jadi maksimal 20%. Nah, sehingga peluang untuk ekspor gas inilah terbuka lebih besar. Dan cara menjualnya itu kan juga dengan harga yang sangat murah. Gas kita dari lapangan Tangguh itu di Papua itu kan dijual ke RRC kan dengan harga yang sangat murah dibandingkan harga pasarnya yang berkembang itu. Jadi
Jadi ini tikus-tikus yang merusak ini itu bagaimana caranya disingkirkan? Sebenarnya di DPR itu tidak semuanya jahat. Saya masih ketemu lah orang-orang yang jujur, tapi orang jujur yang bukan petarung. Sayangnya di situ. Jadi orang jujur ini harus menjadi ketua praksi, sekretaris praksi. Karena dialah yang tanda tangan menyetujui undang-undang itu. Orang-orang kalau cuma anggota biasa, jujur, dia bagus, dia mampu, dia di kader waktu zaman mudanya itu, tetapi dia tidak pegang peranan, ya percuma. Nah, jadi bagaimana caranya? Sekarang untuk memperbaiki Indonesia ini cukup ada 100 orang baik, Pak. 100 orang baik menduduki partai, menguasai ketua-ketua praksi, sekretaris praksi, kemudian dia betul-betul mengontrol presiden. Kalau kita misalnya memulai jadi PR. Cuma saya nggak tahu, Mas Gus, bagaimana caranya memulainya. Iya, siap. Nah, kalau secara di atas kertas gampang banget kok. Kalau ada ketua partai yang nggak mau konsekuen dengan aturan politik yang benar, ya sudah disingkirkan aja lah, diberhentikan. Tapi bagaimana cara memberhentikannya? Dia bisa melawan dengan politik uang. Oke, mendirikan partai aja jadinya diusir gitu kan? apalagi. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, inilah ya kalau ada Pak Zul kan sudah punya pengalaman ya. Kita sudah diberikan masukan lah. Luar biasa. Jadi ini para pemirsa TV Kader Bangsa, itulah bagian dari yang sudah pernah dijalankan lika-likunya bagaimana membuat sebuah undang-undang yang tadinya minimal jadi maksimal. Luar biasa. Oke, bagaimana sekarang pandangan Pak Ubay ini? Kira-kira ada ya paling tidak untuk menasihati para stakeholder yang sekarang ini barangkali mau dengarkan nanti, oh ya apa yang diomongkan oleh teman-teman itu benar kan itu. Karena memang kalau kita tadi yang Bang Zul sampaikan enggak gampang, tapi ini persoalannya kan begitu. Nah, nanti kalau sudah semuanya meyakini bahwa ini persoalannya ada, kadang-kadang rakyat juga nggak tahu, Pak, masalah yang disampaikan Bang Zul juga belum tentu tahu loh. Taunya karena dia taunya sekarang ini kalau nggak dikasih uang sekarang kapan lagi, nanti lupa katanya. Ya udah gitu. Jadi transaksional udah luar biasa. Tapi paling tidak kita yang hadir kan nggak tega lah. Kita sudah di SKP, masuk sudah ada stempel, ya kan? Wah, mana kuliahnya di mana SKP kan Mas Salim, masuk mau mempengaruhi anaknya, lingkungannya untuk seperti itu, ya. Silakan Bang Ube, monggo. Ya, terima kasih Pak Gus. Ya, tadi sama-sama kita simak Pak Bang Zul tadi sudah membeberkan problem dan solusinya di tingkat legislator ya. Problemnya clear, solusinya juga clear. Cuman caranya bagaimana tadi Bang Zul juga masih bingung nih. Oke, saya seperti yang ditanyakan Pak Gus di awal akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kapasitas saya sebagai rakyat. Di tingkat masyarakat itu apa yang penting untuk dilakukan? Tadi Pak Zul sudah di tingkat legislator. Tahun 2018 saya diajak untuk menangani sekolah pendidikan politik oleh salah satu lembaga di Cirebon. Dia punya santri sekitar 3.000, sekarang 5.000. Awalnya saya menolak. Untuk apa saya menangani sekolah politik? Menolak dengan alasan yang sangat Indonesia. Satu, saya tidak berbakat, merasa tidak berbakat. Dua, tidak punya resource untuk mendapatkan uang yang bisa dibagi-bagi secara enak. Dan yang ketiga adalah saya merasa tidak punya urusan dengan partai politik. Tetapi setelah diskusi panjang, saya akhirnya menyimpulkan, oke, bahwa ketika suatu negara itu telah mengadopsi demokrasi sebagai sistem, maka kepemimpinan publik memang tidak bisa ditolak, harus melalui partisipasi publik. Karena itu saya mau Pak Gus, sekolah ini sekolah yang didesain untuk para santri senior yang telah punya modal sosial di masyarakat. Kan banyak itu. Akhirnya diundanglah seluruh Indonesia punya perwakilan dan seluruh partai punya perwakilan di sekolah itu. Mereka di camp selama 5 hari. Wah, bagus. Ya, di sana, di Cirebon. Jadi, saat itu kita memfokuskan untuk legislator di tahun 2019 dan kita spesialkan untuk alumni Al-Azhar yang telah terjun di masyarakat, teman-temannya Pak Kiai Somad dan seterusnya itu. Nah, sebagai sebuah eksperimen tentu ini bagus. Artinya sebagai kanal
bagi Indonesia bahwa di masyarakat, di lembaga-lembaga seperti pesantren, di komunitas seperti Pak Gus ini perlu membuka kanal-kanal yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa untuk orang yang berkualitas itu sangat penting masuk di dunia politik. Ya. Itu yang sangat penting. Karena Ya. ini keniscayaan demokrasi, kira-kira gitu. Dan ada riset yang ditampilkan oleh Saiful Mujani yang kami undang waktu itu bahwa untuk orang yang punya modal sosial sangat mungkin bisa mendapatkan kursi atau menang di partai politik, tetapi dengan syarat kerjanya sangat panjang gitu Pak Gus. Ya, hampir dalam tanda kutip ada possibility tapi ada impossibility-nya. Disitulah perjuangannya katanya kan. Nah, tetapi ada cahaya di sana, kata riset itu, bahwa semakin bagus pemahaman masyarakat terhadap posisinya di politik ini, maka semakin besar peluangnya. Orang-orang yang punya modal sosial itu semakin besar peluangnya untuk mendapatkan kemenangan di politik tanpa harus mengeluarkan modal yang begitu mahal, katanya. Nah, artinya apa? Sekolah-sekolah semacam ini kan penting untuk menyebarkan informasi berdasarkan fakta di lapangan. Itu. Nah, saya akhirnya oke, dan ini akan bergulir terus. Nah, saya ingin masuk ke sini. Apa yang penting secara sosial dari sekolah tadi itu? Menurut saya ada dua, Pak Gus, yang penting sebagai masyarakat. Pertama, masyarakat tentu ini butuh kepeloporan dari masyarakat sendiri. Ya, perlu membuka kanal sebanyak-banyaknya bahwa orang yang berkualitas di masyarakat itu perlu didorong untuk masuk ke politik dengan informasi yang semakin banyak. Salah satu contohnya ya SKB ini kan salah satu kanal di masyarakat. Kemudian sekolah politik yang tadi di Cirebon juga sebagai kanal. Nanti ada di kampus X, di pesantrennya Pak Zulkifli, di Pak Ali, dan seterusnya. Intinya perlu ada kanal informasi yang menyadarkan masyarakat bahwa partisipasi di politik itu wajib ketika negara sudah menganut sistem demokrasi. Nah, yang kedua, secara masyarakat perlu juga ada kepeloporan bahwa masyarakat itu juga perlu menolak berbagai godaan dan gratifikasi yang berakibat pada mahalnya wani biro. Ini kan susah nih. Tapi ini butuh kepemimpinan ya. Nah, kita semua tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi dengan proses, kan lama-lama kalau nanti ada contohnya kan masyarakat mulai terhibur, mulai menemukan buktinya gitu, ada evidence bahwa kita bisa menolak, sehingga yang diterima masyarakat itu legislator yang kayak Pak Kus tadi, datang membawa konsep dan komitmen. Nah, yang membawa uang lama-lama akan termarginalkan, meskipun itu tidak gampang, butuh waktu lama lah. Tetapi semakin banyak orang yang berpikir ke sana melalui sekolah-sekolah kayak SKB, melalui kanal-kanal yang saya sebutkan tadi, saya kira partisipasinya semakin bagus gitu ke depan. Itu secara sosial. Kenapa? Ada mungkin Pak Ali sama Pak Zulkifli nanti bisa dicek ini. Ada salah satu ungkapan yang bagi sebagian ahli itu diyakini dari Rasulullah. Ada kaidah begini, kaifatakunu yuwalla alaikum, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, kepentingan politik kita hari ini, kualitas rakyat itu menentukan kualitas pemimpin ya. Itu. Jadi kalau rakyatnya itu mau disogok ya jangan terlalu berharap dapat pemimpin yang bersih, kan kira-kira begitu. Yeah. Nah, supaya rakyat itu menolak disogok kan proses pendidikan publiknya kan dari pengetahuan dulu, penyadaran, kemudian nanti ada contoh yang menjadi evident, maka masyarakat semakin pede. Ditambah dengan yang tadi itu, ternyata secara riset pun orang-orang yang berkualitas itu bisa, tapi butuh kerja panjang memenangkan hati rakyat itu. Jadi ada kasus itu di Saiful Mujani itu Bu siapa gitu. Jadi setiap hari itu dia harus ketemu 10 orang Pak Gus. Kan berat Pak, 4 tahun kan berat sangat banget itu. Tetapi ini bisa dipermudah nantinya ketika pemahaman masyarakat mengenai politik itu semakin bagus. Bisa jadi dia hanya cukup kampanye di medsos gitu ya. Gitu, ya. Nah itu secara sosial. Nah secara individu, saya itu gini Pak Ali, Pak Zulkifli, secara individu ini, saya sering mengkaitkan ini dengan konsep yang sudah nasional, yaitu konsep amal soleh. Amal itu kan perbuatan, soleh itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya yang dominan itu 3.
baik, benar, dan smart. Nah, suatu amal itu menjadi soleh kalau terpenuhi 3 syarat ini. Dan ini nanti bisa diaplikasikan ke kampanye. 1 ada nawaitunya. 2 caranya, 3 impaknya. Nah, kita bahas nawaitunya. Saya kira riset-riset internasional yang langsung bisa dibuktikan, divalidasi oleh kita semua itu masalah niat, bagus. Jadi riset-riset di psikologi itu kan ada itu. Suatu pekerjaan itu menjadi meaningful atau tidak ternyata bukan pekerjaannya, niatnya tapi ya. intention yang ditaruh orang itu di pekerjaan itu kan. Jadi kalau orang nyoblos itu nawaitunya cuman toleransi sama pemerintah atau apa misalnya itu, apa kompromi lah ya, daripada disebut golput gak enak ya nyoblos saja, kan berbeda. Nawaitunya ketika saya mencoblos untuk berkontribusi kepada pembangunan, kan sudah semakin meaningful itu. Apalagi orang Indonesia, orang beragama, Anda mencoblos untuk ibadah, itu yang paling tinggi. Iya. Nah, itu kan menjadi meaningful karena ada nawaitu, ada intention yang berbeda yang kita taruh di suatu pekerjaan. Dan itu semua orang bisa memvalidasi hasil riset ini gitu. Yang kedua caranya, tadi Pak Zulkifli sudah bilang, cara ini kan harus bagus supaya hasilnya bagus. Nah, masyarakat perlu dikasih akses. Mungkin sekarang dengan ada media sosial ini kan semakin memudah ya. Semakin mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi bagi calon legislator. Nah, yang ketiga tentu hasil, impact itu ya. Rakyat kan bisalah dikasih bukti-bukti. Mungkin dari orang-orang kayak Pak Kus dengan sekolah SKB ini dan orang-orang lain yang punya concern sama, setiap anggota DPR yang sudah mengabdi itu kan dikasih portofolio itu loh Pak Gus. Iya, betul. Dan sekarang itu kan bisa memungkinkan lah untuk sekarang di media sosial itu. Jadi LSM atau orang-orang yang concern di publik ini sekarang ini bisa menyampaikan profil orang-orang yang sudah berprestasi. Nah, bahkan juga ada keharusan untuk bergibah Pak Gus. Nah, ini pas nih ada kiai dua nih, Pak Zulkifli sama Pak Ali. Hukum bergibah itu menggunjing orang itu kan hukum aslinya haram. Tetapi menjadi wajib ketika itu dibutuhkan oleh kepentingan publik. Contohnya si A itu calon si A itu pernah menghamili anak orang di daerahnya, tetapi karena dia bisa menyuap polisi dan seterusnya akhirnya bebas gitu kan. Nah, jika itu portofolio itu ada dan dia mau nyalonin jabatan publik ya LSM atau siapapun yang tahu perlu menyampaikan ini. Itu. Kayak koruptor itu kan namanya disebutkan. Sebetulnya nggak perlu dikasih inisial Pak Zulkifli, kasih aja namanya. Karena tindak itu di undang-undangnya gimana ya? Artinya dibolehkan nggak itu? Seandainya sekarang ini kalau ada hal seperti itu profilnya dibolehkan nggak tuh dipublish secara apa ya? Secara real atau secara real. Tapi ini profesional ya Pak Gus ya, bukan karena kebencian atau fitnah ya. Bukan, fakta saja. Memang fakta. ada saya betul. Ada rule-nya, ada aturannya kan. Mungkin nah ini Pak Zulkifli gimana nih? Pernah dibahas nggak Pak Zulkifli? Barangkali ini menarik ini. Jadi rakyat tahu ya di belakangnya itu ini pernah menghamili, misalnya korupsi, apa macam-macam itu. Pernah motong, ya artinya portofolio apa yang ada di kepolisian dicek sekarang. Ya. Mungkin di bank juga ya barangkali. Ada big data sekarang itu. Jadi Ubaidillah. Rokok, kopinya apa, senangnya kelakuannya apa kan sekarang ini memungkinkan. Kelompok-kelompok seperti SKB terus di kampus itu kan sekarang ini kan memungkinkan bagus. Betul. Menyajikan informasi terkait dengan calon legislator dalam bentuk ini fakta. Oke. Wah, ini ide yang luar biasa nih dari Bang Ubay. Mungkin itu bagus, terima kasih nih. Gitu ya? Yang lain bisa nambahin nih, ada Pak DH Ismail, ada Pak Mujadid, ada Pak Ali juga bisa nambahin. Pak Iwan juga ada nih, Pak Is, ini Pak Is Jogja juga nih Pak Is. Oke, terima kasih Pak Ubay. Ini masukan yang sangat dahsyat menurut saya. Jadi ini kalau yang tadi ya infrastrukturnya ya, kalau ada kemauan, niatnya itu betul-betul, itu pasti ada konsepnya. Nah,
Sehingga seandainya semua profil itu tidak hanya profil kemudian dari keluarganya berapa, tapi melihat dia siapa yang bisa yang terlihat dari kejadian mereka sebelumnya kan gitu ya, pernah melakukan A, B, C ya. Tapi itu perlu keseriusan ya, perlu keberanian juga pemerintah untuk melakukan begini, itu. Pak Gus, saya kasih tambahan sedikit. Banyak yang sudah, bahkan ada yang sudah terpidana ikut pilkada itu ternyata dapat suara banyak. Ini juga satu misteri ya. Di Trenggalek Pak masih di penjara menang. Di mana Trenggalek? Justru itu Mas Ubed. Jadi begini Mas, di Indonesia ini kerusakannya ada 3. Pertama sumber daya manusianya tadi, pimpinan partai, ketua fraksi, ketua komisi, menterinya, dirjen dan pejabat karir, hakim-hakim yang juga itu apakah tetap dia melaksanakan tugasnya masing-masing. Banyak sorotan mengatakan sudah mulai menggok-menggok. Yang kedua, rule of the game-nya, aturannya yang ada dalam undang-undang, ada dalam peraturan pemerintah, ada dalam kebijakan menteri atau presiden. Itu juga sudah nggak karu-karuan. Kemudian masyarakatnya yang mau disogok, masyarakatnya yang malah membela orang yang sudah korupsi, kadang-kadang dibela. Jadi kerusakan ini ada pada 3 level, maka perbaikan itu saya kira juga harus simultan, harus bersama-sama pada 3 level itu Mas. Cuma begini, sampean bisa mengkader seorang anggota legislatif yang memenuhi syarat lah ya, tapi yang duanya itu tidak dibenerin, dia masuk dalam ketua partainya itu, elit partainya itu tetap nggak bisa memenuhi aspirasi rakyat. Itu kan susah juga bergeraknya gitu. Maka kita memerlukan satu jalan keluar yang meliputi ketiga-tiganya itu Mas, kira-kira gitu. Oke. Setuju itu Pak. Ya, paling tidak betul ya. Artinya tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Bang Zul dan Pak Upe, bahwa perlu ada sebuah model namanya storytelling ya, dari data-data yang ada. Contohnya gini Pak, kita kan belum pernah ada ini yang secara simultan mengatakan partai yang memiliki kader yang pernah korupsi berapa orang, itu transparan, ya kan? Dan itu dipublikasi terus supaya rakyat tahu, kan? Gitu. Jadi partai A ini punya kader 500 ketangkep, pernah dibui sekian. Partai ini. Jadi itu kan rakyat Asia. Nah kita nanti sebagai seorang motivator, seorang care istilahnya, ya kan, itu instruktur gitu ya. Nah kita bisa mengingatkan ke masyarakat tuh datanya. Kita tinggal buka aja datanya nih. Hari ini partai yang paling bersih itu ini. Itu menarik menurut saya. Nah ya kan. Nah ini kan, tapi kan pekerjaan seperti itu ya perlu keringat sendiri. Tapi ini bagus dengan sistem IT yang semakin maju hari ini, itu lebih ringan lah dibanding sekian tahun lalu. Oke. Catatan. Baik, terima kasih. Sekarang dari teman-teman, silakan Bang Ali, ada yang mau disampaikan dulu tentang silakan Bang Ali. Gimana ini? Ada satu orang lagi nggak? Setelah itu saya, tapi kalau nggak ada saya udah siap. Silakan. Pak Ali aja. Pak Ali. Oke ya. Saya nih. Ya, silakan Bang Ali. Gimana menurut Bang Ali supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ali ucapannya saya catat ini, saya bawa pulpen ini. Pertama, saya berterima kasih dengan Bang Kus yang bersedia ngadakan gini ya. Jadi hijrah dari bodoh menjadi tahu, setelah tahu bodoh lagi. Nanti perlu lagi Pak bercanda. Oke, yang ke ini Pak. Tapi saya nggak mau serius betul. Jadi saya pengen ajak Kanda Zulkifli Halim ini sambil bercanda dikit nggak apa-apa Pak ya. Nah, karena saya bukan tokoh, saya cuma nokoh-nokohin aja. Pak, pada diri saya Bang Jul, ada 3 Bang Jul di diri saya nih. Di sini ada Tuhan, itu karena darah Yaman. Nah, di tengahnya ada filsafat,
karena saya banyak berguru dengan orang Amerika. Di sebelah kiri nggak ada agama, nggak ada filsafat, karena saya punya orang tua angkat nggak bertuhan. Jadi lengkap Pak di sini Pak. Jadi orang baik itu bisa dari orang beragama, orang baik bisa dari orang filsafat, dan orang tidak bertuhan pun bisa jadi orang baik. Nanti kita diskusikan baik, ukuran dunia dan sebagainya itu nanti. Tapi bahwa ada orang tidak bertuhan, dia bisa baik, itu memungkinkan Pak. Iya. Ada seorang presiden nggak bertuhan, dia orangnya baik, banyak nolong orang. Nah, nanti bagaimana nanti di situ. Jadi di latar belakang di situ Pak ya. Yang kedua, pemimpin itu memang sebaiknya dari pedagang Pak. Kenapa pedagang? Contoh Rasulullah itu pedagang, dia pemimpin. Karena di diri pedagang, dia mempunyai 3 skill. Pertama, skill membaca. Membacanya cepat, Pak. Orang lain belum ngitung, dia udah baca. Dia baca tuh, baca dalam arti luas ya. Bukan hanya baca buku, tapi baca isi hati orang. Makanya dukun di Indonesia banyak. 2, pintar berhitung, Pak. Dia udah ngitung-ngitungan orang-orang itu. Nabi Muhammad tuh ahli ngitung. Ketiga, dia bagi-bagi, Pak. Bagi-bagi tugas maksudnya ya, duitnya nggak usah dibagi, nggak apa-apa Pak, bercanda Pak. Ya kan, bagi-bagi tugas perlu Pak, Pakus kayak gini, Abu Hari manasin orang Pak ya. Ya karena ada Tuhan Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus Pak. Dia bagi tugas tuh Pak, katanya Pak. Nah, jadi leader itu adalah, seorang pedagang tuh bagus Pak. Tapi pedagang yang bagaimana, nah itu nanti kita. Yang kedua Pak, di Indonesia, ini sinarnya cukup bagus Pak, sudah sinar pakai emas lagi Pak, namanya sinar emas ya, sudah bersinar emas lagi Pak. Satu orang punya kekayaan lebih dari berapa tuh Pak? Bapak yang lebih tahu Pak, saya cuma nyampein judulnya aja Pak, sinar emas. Satu orang kayaknya luar biasa itu Pak ya, mungkin dia nggak mau jadi presiden Pak, karena jadi presiden capek, dia yang punya presiden. Yang ketiga Pak, pakai moto Amerika Pak. Sebaik-baik perang adalah di negara orang lain Pak. Sebaik-baik perang adalah di negara. Jadi kalau di Amerika ada jenderal, dia terbukti Pak setelah membunuh sekian orang. Tapi di Indonesia ada jenderal yang dibunuh rakyatnya Pak, karena perangnya di dalam negeri. Bukan di luar negeri. Jadi seorang jenderal itu harus membunuh Pak, mematikan orang dulu, sejumlah sekian orang, baru naik pangkat. Kalau ada jenderal nggak naik ya nanti jadi nggak berani Pak, mau bilang yang hak, mau bilang ini, akhirnya tidak ke sini, tidak ke sana. Sekarang nyesel sendiri, kejepit dia. Bapak tahu kan siapa jenderalnya? Ya kan? Karena dia nggak pernah perang Pak, nggak pernah bunuh orang. Jadi jenderal itu harus bunuh orang Pak. Nah terus yang kedua, moto orang Amerika adalah semua orang bisa dibeli Pak, kata orang Amerika. Semua orang bisa dibeli. Kalau ada yang tidak bisa dibeli, contohnya Bang Ubaidillah sama Pak Kus, cari orang-orang yang mirip Pak. Mirip dengan Pak Ubaidillah, mirip dengan Kus, itu yang kita beli. Nah, jadi semua orang bisa dibeli. Kalau nggak bisa dibeli, Pak Kus nggak bisa dibeli. Pak Ubaidillah nggak bisa dibeli. Cari Pak yang mirip dengan Pak Kus. Temennya Pak, kiri kanannya bisa dibeli. Contohnya mantan ketua umum dia dah Pak ya. Itu kan bisa dibeli Pak. Nah ya. Ya bukan Pak Kusnya Pak, mantan. Kan menurut Pak Kus ya, ketua umumnya Pak Kus tuh bisa dibeli. Yang ketiga Pak, kalau bicara Pak Kus jadi ketua partai Pak, kayak Pak Budela, itu bagaikan masukkan gajah ke lubang jarum. Masuk bagaimana gajah kita masuk ke lubang jarum? Kan sulitnya setengah mati Pak. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, hanya saya ngajak bercandanya Pak Ubaidillah. Ya kan saya ajak bercanda aja Pak, kalau serius nggak? Oke. Ya, kita sering-sering aja Pak begini Pak, sering-sering begini digulir itu Pak. Itu aja pikiran saya begitu Pak. Terima kasih Pak. Sering-sering bercanda. Ya, Bang Ali. Ya, luar biasa lah ya masukannya, bahwa orang baik itu bisa dari agama apa. Semangat banyak kesempatan itu. Nah, ada lagi Mas Is, silakan Mas Is. Tadi udah nongol. Mas Is, Pak Ahmad, Mujadid, Pak Dinggot, ayo. Apa yang Anda ingin sampaikan agar rakyat ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk memilih anggota dewan yang waras, saya sebutnya, karena di sini kita perlukan sekali. Nah, kalau nggak ada, baik, ini teman-teman,
Oh ya, Pak Sal baru masuk. Waduh, silakan. Jadi ini memang masalah krusial ya. Tapi yang kenapa saya masih getol dengan membicarakan ini, saya khawatir tidak ada regenerasi perjuangan-perjuangan yang seperti Bang Halim lakukan tahun 80, tahun 78 kan gitu. Apa ya? Gerakannya itu mulai kendor ya, mulai pragmatis, mulai orang itu melihat yang bisa ya gini aja lah gitu ya, artinya transaksional berjalan dan akhirnya ya udahlah ngapain deh ngurusin seperti itu. Nah, ini kan bahaya. Jadi perlulah terus kita pantik, kita coba ukur-ukur ya. Contoh, memang kenapa saya selalu pengen bahwa ada sebuah komunitas seperti ini yang menjadi alat perjuangan negara atau rakyat, itu adalah bagian tadi yang disebut Pak Ubed kanal ya. Paling ini kan jadi kanal. Nah, sehingga bisa menurunkan sebuah konsep-konsep tadi. Saya sependapat dengan Pak Upe ya, bahwa kita perlu ada semacam track record orang-orang tokoh-tokoh. Sekarang ini kalau kita hadirkan, kita dapat referensi dari mana ya kalau mencari tokoh nasional yang negarawan saat ini, ya kan? Nah, ini nggak ada. Yang ada adalah orang terkaya, apa? Ya? Tapi orang yang ini negarawan nih. Ini SKP harus berani mengatakan begitu. Nah, cuma nanti saya minta bantuan Bang Ube, gimana mengukurnya gimana nih? Yeah. Kita apakah si A, ya kan? Ukurannya apa? Oh ada menteri ini, sepak terjangnya luar biasa. Apakah dia negarawan? Kan gitu. Ada bukti, di mana dia dapat duit begitu ya. Jadi semua terbuka. Bisa, tapi harus ada sebuah lembaga yang berani dan punya keinginan kuat untuk mendeklar seperti itu. Jadi kalau bahasa bisnisnya itu kan orang terkaya Asia atau Indonesia, ini orang terbaik Indonesia. Iya, dengan segala kapasitasnya. Tapi ngukurnya apa? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Karena rakyat tadi kan udah apatis untuk mikirin apa ini pemilu lagi ngapain tadi kan datang wes cuma nggak enak saja dikira nanti golput datang ngablos tapi ngerti kan gitu ya ini kan ngerti kan nih tapi harus ada lomba-lomba pendidikan politik yang dari SMP itu harus ada ukurannya bahwa di semua sekolah itu ada ukuran bahwa ini partai politik bisa dikenalkan sejak usia SMA, SMP. Ukurnya apa? Jadi tidak hanya ukuran-ukuran normatif, tapi lebih ini benar ini udah paham gitu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa suatu saat atau paling tidak ada sebuah perubahan lah. Cara rakyat untuk memilih calon anggota dewan itu ada model. Nah, kita bisa mengusulkan, contohnya kalau ada keinginan kuat dari KPU mengatakan bahwa angan-angan ini setiap kali 5 tahun, ya 1 tahun sebelumnya itu buat dideklar siapa yang bisa menangkap orang yang memberikan uang. Dikasih hadiah 1 miliar, gitu loh. Di TV kasih spanduk-spanduk kan gitu ya. Minimal membuat rakyat jerah, betul nggak? Iya. Rakyat, kita tangkap nanti loh. Ini ada 1 miliar. Yang pengen duit, ikut nangkep malah. Kan menjadi permainan gitu ya, permainan politik, permainan pendidikan politik di sana. Nah ini bisa kita usulkan. Dari mana cara mengusulkannya? Kita juga nggak ngerti ya. Nanti kita minta bantuan Bang Zul gimana cara mengusulkannya. Ya. Nah, ini mungkin ada pandangan lain dari Mas Is, Pak Sal. Monggo. Ini agak
prihatin lah bahwa setiap 5 tahun itu selalu terjadi pemilihan-pemilihan yang salah orang kadang-kadang. Ya. Tadi disampaikan oleh Bang Zul bahwa di DPR RI juga banyak orang yang baik, ya kan, orang yang integritasnya baik, cuma nggak memiliki atau nggak punya jiwa petarung, ya kan, jiwa petarung. Berani nggak dia ngomong gitu? Kalau dia berani ngomong gitu, dicopot sama ketua umum jadi nggak jadi anggota dewan lagi, kan jadi soalan. Ini mengerikan. Nah, ini kenapa? Karena apresiasi rakyat kepada anggota dewan yang seperti itu tidak ada. Ya kan? Apresiasinya nggak adalah kalau kita mencoba mengapresiasi tadi bagus juga ya. Kita cari sekarang ini bahkan dari 560 anggota dewan itu siapa sih yang nggak doyan uang? Ternyata nggak ada. Ternyata ada. Berani nggak dideklar detail gitu. Oh, terus ketemu cuma orang 50, nggak pernah terima amplop, nggak terima nih. Dicek di grassroots-nya, dicek di siapa. Wah, kalau ada sistem itu menarik. Nah, ini data-data yang harus kita dapatkan, gitu kan. Itu Pak Sal, Pak Gus. Oh ya, Pak Sal. Silakan Pak Sal. Terima kasih. Terima kasih. Para senior yang hebat-hebat. Yang saya mau garis bawahi sebenarnya meskipun saya telat gitu ya. Ini SKB sesuatu entitas yang wajib terus jalan. SKB ini. Ini wajib jalan. Saya bilang kata wajib. Dan ini adalah inisiatif yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berharap yang sekarang ini sudah ada di posisi-posisi politisi, ini pendapat pribadi saya ya. Iya. Kalau kita berani melirik partai baru, Bro dan Sis PSI, kiranya bagus. Itu butuh keterbukaan, butuh kedewasaan. Dan perlu dibongkar, bahasa Jawanya dioncei, dikuliti. Itu mereka niatnya apa, motifnya apa, agendanya apa. Karena dari sekian politisi, partai inilah yang berbeda. Mohon hadapi dengan kejujuran. Dan yang ketiga, ketika kita bertanya kepada masyarakat, antara yang mendukung dan apatis, kok saya agak yakin meskipun saya tidak punya data statistik, yang apatis jauh lebih banyak. Oh ya. Apatis ya. Ya. Dan itu yang tadi Pak Kus berulang-ulang katakan berbahaya. Karena ada niat-niat yang sudah terang benderang yang mau menggoyang-goyang negeri kita tercinta gitu. Sementara kita lahir di sini, besar di sini, cari makan di sini dan juga akan mati di sini kan. Nah, kalau kita tidak juga jenjem, orang Jawa lagi maaf ya, jenjem itu apa ya? Artinya mau tenang, bisa napas dengan lega, itu agak repot. Nah, supaya bisa jenjem yang saya melihat potensial dan sedikit mengurangi tekanan stres adalah memulai dari anak-anak, tapi bukan pendidikan politik. Kenapa? Tadi itu, ketika orang apatisnya banyak, disuguhkan politik, orang akan, bahasa Jawa lagi nih, melengos, nggak minat. Jadi kata pendidikan karakter pun kadang-kadang itu udah nggak nendang lagi. Yang bisa misalnya dalam bahasa daerah masing-masing ini dimulai dari kepedulian sebenarnya. Contoh,
Misalnya ada gerakan, maaf memakai bahasa Jawa lagi, aku sedulurmu. Apa nih dalam bahasa daerah yang lain? Saya tidak tahu. Bahwa kita punya banyak banget suku dan itu pasti punya identitas. Contoh yang kemarin baru saja ditampilkan dalam busana presiden, suku Baduy. Itu satu-satunya suku di Indonesia yang bebas dari COVID-19 loh. Itu. Dan masih ada orang yang nyinyirin. Nah itu kan sesuatu yang memang bukan saja di permukaan, tapi di akar rumput ini PR. Ini PR. Oleh karena itu, kenapa tadi saya mengusulkan kalau ngomong tentang partai itu adalah partainya Bro dan Sis itu, coba dikuliti itu. Ada niat apa mereka kok? Mereka punya sudut pandang yang seperti itu. Lalu mulailah dari mungkin bukan SMP tapi SD. Itu benar-benar inklusif. Aku sedulurmu loh. Gitu. Aku saudaramu loh. Dalam tumpah darah Indonesia. Itu yang saya sempat pikirkan pada saat membaca tema ini, dan karena saya punya pekerjaan ini tadi tidak bisa saya tinggalkan, jadi saya ngincip di akhir ini dan saya menyampaikan beberapa hal itu. Sekali lagi saya berharap SKB ini tetap jalan. Bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya. Kalau toh itu terang, meskipun kecil, tetap kelihatan. Di kegelapan malam, kunang-kunang itu terlihat terang. Itu saja Pak Gus dan Pak Ubay serta Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Sal. Luar biasa. Ya, ini Pak Sal ini memang banyak filosofinya. Filsafat hidupnya sangat dalam, jika gerakan aku sedulurmu. Ini betul. Jadi ya harus selalu digerakkan lah ya sana. Baik, ada Mas Is barangkali, silakan loh Mas Is. Wah, saya yang paling junior nih Om Pus. Tokoh jangan diambil sendiri. Bagaimana nih rakyat supaya bisa memilih anggota dewan yang amanah? Apa infrastrukturnya harus diperbaiki? Tadi ada agak membuat kita rasa prihatin dengan banyak yang apatis gitu ya. Padahal kita kan perlulah gitu ya. Monggo Pak Faiz. Ya memang masalahnya kan kita ini cukup lama zaman Soeharto tidak boleh gerak Om Gus. Jadi kita mau bersuara tuh ya akhirnya mikir, kemudian reformasi kayak kerannya dibuka, kebablasan semua kan gitu ya sekarang ini. Walaupun saya termasuk rombongan mahasiswa 98 sebetulnya. Cuma ya saya juga sedih bahwa sekarang ini kebablasan gitu loh. Karena orang jadi lupa dengan unggah-ungguh, kalau orang Jawa bilang ya, sopan santun, etika itu udah hilang semua. Kalau masalah memilih politisi ya memang terus terang saya setuju dengan pendapatnya Romo Magnis Suseno yang mengatakan ya kita pemilu itu memang memilih yang terbaik dari yang terburuk, bukan mencari yang terbaik, tapi ya daripada dapat yang terburuk lah kira-kira gitu. Karena memang calonnya kalau kita lihat ya memang hampir, kalau kita lihat di politisi-politisi itu ya hampir semuanya kalau bisa dibilangnya belum ada yang bersih gitu ya. Dan ini juga membuat apa yang saya hayati atau mungkin juga Om Kus dan teman-teman hayati yang dulu selalu didengung-dengungkan zaman sekolah itu, bahwa utamakan kepentingan yang lebih besar gitu ya, kepentingan negara di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan pribadi. Sekarang kan nggak ada, kepentingan negara kalah dengan kepentingan golongan, dalam hal ini partai-partai itu ya kan. Dan itu kelihatan sekali gitu. Kalau nggak nyolok itu masih mending, tapi sekarang ini kan kelihatan sekali bagaimana partai itu berusaha menunjukkan bahwa kepentingan mereka lah yang lebih penting dari kepentingan negara ini.
Dan itu muncul macam-macam kayak dulu Bu Mega statementnya Pak Jokowi pekerja partai dan sebagainya itu kan juga menunjukkan bahwa kepentingan partai itu lebih gede gitu loh. Nah ini kan perlu kita beresin. Tapi saya setuju bahwa banyak yang apatis dan tidak mau fight ya karena kita kalau yang generasi kita mungkin banyak kelamaan disuruh diem ya Om Kus. Dan sekarang ini kita mau bergerak itu sudah kalah suara nih dengan yang anak-anak muda yang memang tiap hari mantengin handphone gitu. Jadi mereka cepat banget kalau suruh komen dibanding kita. Gitu. Nah, kalau pembenahannya memang harus menyeluruh Om Kus, nggak bisa. Ini kayak dulu saya kalau kita benahin sebuah organisasi itu kan nggak bisa satu sisi, harus semuanya kita beresin semua gitu, walaupun tetap ada prioritas, kalau enggak tenaga kita habis. Dalam hal ini kalau saya sih menyarankan pendidikan salah satunya ya, baik di sekolah maupun di rumah, keluarga. Pendidikan politik dalam hal ya? ini. Pendidikan Ya, politik. boleh politik, boleh dari karakter dulu enggak masalah, Om Kus. Tapi intinya bahwa mereka di sekolah maupun di keluarga itu ada sebuah pembelajaran yang benar gitu loh. Pandemi ini menurut saya sebuah ujian buat keluarga menurut saya. Karena apa? Anak-anak sekolah di rumah. Dan kelihatan sekali bagaimana orang tua itu teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak mereka sepertinya kayak wah saya tidak mampu didik anak saya, padahal anak itu kan tanggung jawab orang tua kan gitu Gus. Harusnya selama masa pandemi ini orang tua harusnya bahagia sekali karena dia punya kesempatan banyak sekali untuk mendidik anaknya, harusnya loh. Kalau dulu kan sebagian tanggung jawab itu diserahkan ke sekolah. Jadi waktu saya jadi ketua yayasan pendidikan maupun kepala sekolah, saya selalu menyampaikan ke orang tua bahwa anak itu ke sekolah cuma dititip bahwa sebagian tanggung jawab itu diserahkan, tetapi tanggung jawab utamanya tetap ada di orang tua. Oh, yang milih sekolah juga orang tua. Jadi bukan sekolah milih anak kan, orang tua milih sekolah. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Itu sebabnya waktu saya mencari siswa, saya seleksi sampai orang tuanya. Orang tuanya saya cek, saya interview. Biasanya kita cuma lihat nilai, saya enggak mau terjebak dengan nilai. Karena buat saya, karena kebetulan saya juga orang HR ya Pak Bungkus, jadi kayaknya lebih sreg kalau ketemu dan kita ngobrol, jadi kita tahu orangnya kayak apa. Orang tuanya saya interview. Dan kalau mereka tidak punya waktu untuk ketemu anaknya, untuk ngobrol dengan anaknya, saya tolak anaknya walaupun nilainya bagus. Jadi waktu itu saya sekolah baru, diriin SMK gitu ya, sekolah baru, yang daftar 120 saya terima cuma 16. Padahal saya boleh membuka 2 kelas. 2 kelas itu 32 kali 2, jadi 64. Ya kalau saya cuma hanya bicara nyari bisnisnya, ya tak ambil 64 dapat gitu kan, dari 120 separuhnya tak ambil udah dapat ya. Yayasan happy karena dapat duit. Tapi saya enggak mau karena pertaruhannya saya harus mendidik karakternya dan saya harus ketemu dengan orang tua yang bisa saya ajak kerjasama supaya program di sekolah nyambung dengan rumah kayak gitu kan harus ada sinerginya. Kalau enggak susah, enggak akan pernah bisa selesai Om Kus. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat guru-guru yang ada di Indonesia ini bukan karena passion, tapi karena daftar kemana-mana nggak keterima Om Kus. Jadi akhirnya jadi guru gitu loh. Ya, sehingga kita nggak bisa berharap banyak. Contoh sederhana aja lah. Dulu bahasa Indonesia itu buat zaman kita itu kan pelajaran yang mudah. Kita nggak usah belajar kalau udah ulangan bahasa Indonesia, tes bahasa Indonesia itu kita nggak perlu belajar. Yang sekarang ini bahasa Indonesia jadi momok loh. Anak-anak sekarang ini. Ini kan tanda tanya gede. Tapi kalau kita melihat kualitas gurunya memang jauh. Dulu guru-guru kita itu rata-rata mereka sastrawan, dalam arti menguasai sastra, guru bahasa Indonesia. Sekarang ini enggak loh, Bos. Guru-guru sekarang ini cenderung nggak ngerti sastra Indonesia. Jadi sastra itu kan kalau kita bicara bahasa itu kan kayak mbae bahasa, akarnya bahasa. Nah di luar negeri sastra itu kan jadi pelajaran yang masih diminati oleh banyak siswa. Bahkan Finlandia pun sastra itu disukai oleh siswa-siswa gitu loh. Jangan di Indonesia itu justru kayak hilang. Dan itu ya ini yang membuat saya sedih. Makanya waktu itu saya membuat kurikulum, saya nggak mau pakai kurikulum dinas, saya ubah
di mana bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kalau waktu saya ketua yayasan ya Umpus, itu porsinya lebih banyak Umpus. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah sarana kita menuangkan ide-ide kita ke dalam bahasa baik lisan maupun tertulis. Karena itu pelajaran mengarang sampai SMA itu harus ada. Sekarang kan tidak ada, SMA itu tidak ada pelajaran mengarang. Kenapa? Karena itu nulis, nulis itu penting, ya. Itu akan ketahuan saat mereka nulis skripsi, Om. Begitu mereka nulis skripsi, mahasiswa sekarang ini kesulitan karena mereka tidak terbiasa menuangkan apa yang ada di kepalanya. Gitu. Dan itu harusnya di kurikulum sudah ada. Kemudian matematika itu karena logika berpikir. Tapi saya tidak memperbolehkan guru saya hanya mengakui satu cara, karena kembali lagi di dalam hidup ini solusi itu kan banyak, Umpus. Solusi dalam hidup itu banyak. Nah, logika itu kan ngajarin nyari solusi sebetulnya matematika itu. Ya, dengan berpikir yang runtut. Yang penting satu, tidak melanggar kaidah matematika. Yang kedua, hasilnya benar. Itu caranya kayak apapun, silahkan. Itu benar gitu loh. Sehingga tidak ada lagi guru yang cuma ngotot, wah karena caranya beda, salah. Tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Bahkan guru pun saya tuntut untuk membuat modul sendiri. Tidak boleh mereka pakai LKS, pakai buku paket ya. Buku paket LKS itu referensi. Tapi mereka harus buat modul sendiri. Kenapa? Karena saya juga mengajari mereka untuk menulis, untuk belajar, mau belajar lagi membaca dan membuat karya gitu ya. Karya supaya mereka akhirnya guru-guru ini juga punya sesuatu gitu. Dan saya cuma tidak diam ke situ, Om Gus. Akhirnya saya ketemukan dengan penerbit, sehingga beberapa guru saya itu bisa diterbitkan jadi buku pelajaran karya-karya mereka itu. Nah, terus kalau bahasa Inggris ya karena memang kalau kita buka internet, buka apa itu kan semua bahasa Inggris ya. Itu kan bahasa internasional, bahasa untuk kita dapat ilmu yang mungkin di Indonesia belum ada. Jadi 3 hal ini waktu itu saya beri porsi jam lebih banyak, Ongkos. Tapi tidak gampang. Waktu saya maju ke kepala dinas di kota Jogja, saya nanya boleh nggak ngubah kurikulum. Kepala dinas bilang nggak boleh, gitu, Ongkos. Nah, saya tidak terima. Saya lihat Jakarta itu kurikulumnya sendiri-sendiri kok gitu loh. Saya lihat kan Pelita Harapan, Harapan Jaya School, Gandhi, Memorial School kan kurikulumnya beda-beda. Nah, akhirnya saya ketemu ke Dirjen Dikti. Saya temuin Dirjen Dikti, saya nanya. Dan Dirjen Dikti bilang, boleh Pak, tapi nggak boleh ngilangin mata pelajaran. Karena pemerintah belum siap dengan sosial cost-nya. Misalnya sejarah dihilangin, guru sejarah nganggur, fakultas sejarah tutup. Nah, itu pemerintah belum siap dengan sosial cost itu. Sehingga yang boleh cuma ngurangi jam, nambah jam. Gitu. Nah, menurut saya 2 hal ini yang harus disinergikan. Pendidikan harus benar-benar diolah, jadi nggak sekedar apa ya. Sekarang memang coding itu penting, tapi buat saya itu coding itu hanya bagian dari pelajaran lah ya. Tapi bahwa orang tua dan sekolah itu harus kerjasama dengan baik. Jadi nggak ada lagi nih ongkos guru nyeneni murid, orang tuanya maju ngelapor ke dan seterusnya, itu harusnya nggak ada gitu ya. Karena memang ini sinergi kok, kerjasama bareng kok gitu loh. Bukan salah guru, bukan salah orang tua, salah dua-duanya. Orang tua dulu itu benar loh. Kita diomeli guru, kita lapor malah kita dikebuki. Sama orang tua kita malah dimarahi gitu. Karena memang itu yang benar. Ya, ya itu ongkos kira-kira yang monggo nanti Pak Amonangan gantian bicara. Monggo Pak Amonangan. Ya Pak Is, lebih menekankan pentingnya pendidikan, kerjasama antara sekolah dan di keluarga ya, dan tadi menyoroti. Tapi ada yang menarik Om Gus, kalau mau Om Gus undang aja tuh partai-partai suruh presentasi di acaranya SKB dan mari kita kuliti, itu menarik juga loh Gus. Kenapa? Apa Mas? Partai-partai suruh bicara di acaranya SKB. Siapa? Partai-partai politik itu suruh bicara di acaranya SKB. Nanti dikuliti aja di sini gitu. Kami kemarin kami ini gini Pak Is. Jadi di orang-orang yang bisa bicara di SKB itu harus punya referensi dulu dari Pak UB. Nggak apa-apa. Tapi intinya kita pengen tahu benar partainya kayak apa gitu. Waktu itu saya pernah sounding ke Bang Zulkifli. Siapa ya orang yang betul-betul clear gitu ya, yang bisa. Karena
saya kalau menghadirkan politikus yang belum clear, itu saya bukan SKB-nya yang benar kan itu. Wah, SKB-nya kok menghadirkan orang itu. Nah, ini saya belum punya referensi. Ini siapa ini benar gak sih orangnya ya? Ya kita nggak nyebut nama, tapi saya belum mendapatkan referensi. Nah, siapa tahu kalau nanti ada yang berani menyodorkan, terus nanti kita cek, oh ini orangnya bersih, saya sampaikan, ya kan? Karena memang itu penting. Dan sekarang ini saya belum dapatkan siapa yang bersih gitu ya. Dari cuma nanti takutnya begitu dia nongol di sini, loh di SKB kok dia ngomong di situ sih? Itu kan pernah nyolong, itu kan pernah korupsi, itu kan pernah waduh saya salah. Jadi kita harus hati-hati. Tapi saya sedang mencari seperti itu, Pak. Jadi teman-teman kalau ada yang punya ya kalau apalagi track recordnya sudah 10 atau 5 kali gitu kan, aduh. Karena begini asumsi saya nih nggak tahu nih salah ya, Bang Jul ya. Ketika organisasi itu, ketika anggota dewan itu dia bersih, gitu ya, itu katanya itu hanya sekali kemampuannya. Nggak lanjut gitu ya. Karena bersih itu artinya dia nggak pernah main money politik, nggak pernah ya uangnya, dia nggak punya uang kalau bersih, kan begitu. Sehingga rakyat nggak bisa dikasih, ya kan? Sehingga kalau ini kan harus dicari. Oh, orang ini bersih, biasanya yang bersih itu nggak sampai 2 kali, cuma sekali karena nggak punya modal. Kan gitu. Ini nggak tahu nanti diklarifikasi oleh Bang Sul gimana apa benar kan ini. Pandangan saya seperti itu. Jadi kalau mau yang nggak bersih ada bisa 2 kali. Tapi itu kan asumsi saja, nggak jelas ya. Ya saya itu menduga-duga saja. Tapi biasanya yang begitu itu hanya sekali pakai ya. Makanya itu Bang Sul cuma sekali pakai terus hilang lagi gitu kan. Itu nggak tahu. Oke, Bang Jul, ada beberapa ini mungkin bisa di summarize atau gimana jalan keluarnya nih? Ya. Saya kira ada 3 kemungkinan ya. Pertama itu anak-anak muda yang dilibatkan dalam semacam kursus kader bangsa ini, sekolah kader bangsa, baik yang tadi di lembaganya Mas Ubed itu. Saya kira itu tidak berhenti pada proses pemahaman dan pengembangan kemampuan, tetapi katakanlah lulusannya yang sudah pernah ikut itu langsung dibawa praktek gitu ya. Saya cuma menangkap semangatnya Pak Sal tadi, harus ada action gitu ya. Dan Mas Isnanto tadi kan mengatakan ini kita harus memecahkan masalah secara simultan, secara paket keseluruhan. Jadi kalau bisa, meskipun ini berat mungkin ya, itu mereka kalau bisa langsung dibuatkan lembaga saya kira. Sebab nggak terasa itu Mas. Anak-anak yang umur 20 tahun sekarang kalau dia praktikum 10 tahun dia berperanan. Itu kan yang dulu anak-anak muda buat PRD ya sebelum reformasi itu kan. Partai Rakyat Demokratik itu sekarang pada main peranan sekarang nih. Karena ada proses pembelajaran gitu loh. Cuma barangkali begini, kalau perlu ya mendirikan partai baru, tetapi jangan ikut pemilu. Karena kalau ambisi ikut pemilu, itu nanti biayanya dari mana? Cari dana lagi sponsor. Ada lagi diremat dari belakang nanti oleh yang punya uang gitu loh. Jadi kalau bisa anak-anak muda yang sudah memiliki pemahaman itu Mas, itu saya kira diberikan mainan lah, praktikum. Itu kan cuma mendaftar di Kumham itu di beberapa daerah. Nah sayangnya ada catatan nih. Kalau partai politik itu sekarang ini tidak membatasi partai, mestinya ada partai lokal seperti di Aceh itu kan, karena memang ada undang-undang keistimewaan ya. Itu kan dibolehkan ada partai lokal. Partai itu adanya di Aceh. Jadi kalau misalnya ada undang-undang membolehkan ada partai yang adanya itu cuma di Jawa Tengah dan dia itu cuma ikut pilkada saja, itu kan enak gitu. Anak muda disalurkan. Jadi itu saya kira. Jadi jangan hanya dijejali pemahaman pencerahan Mas, tapi kalau bisa ada tindak lanjut praktikum. Meskipun itu seolah-olah berat ya, tapi saya kira ya begitulah dulu orang-orang pergerakan gitu ya. Nah, yang kedua saya kira ya tetap saja hubungi orang-orang partai sekarang yang masih ada yang baik-baik gitu ya. Bagaimana mengajak dia untuk tetap baik dan jadi petarung. Persoalannya kan gitu, dia nggak mau bertarung gitu kan. Nah siapa tahu nanti dia boleh disampaikan
Kalau petarung itu gimana dalam Petarung itu artinya berani tampil merebut jabatan, menjadi wakil ketua umum partai, dia anggota DPR berani merebut menjadi ketua fraksi atau sekretaris fraksi, atau berani merebut jadi ketua komisi. Jangan aja cuma ngumpet sebagai anggota biasa gitu loh. Membahas dalam rapat-rapat tertutup yang nggak diketahui publik. Jadi petarung itu maksudnya kalau perlu dia menyiapkan diri, dia harus menyiapkan diri untuk menjadi ketua partai. Berani mempersiapkan untuk jadi menteri gitu loh. Tetapi pertama pertahankan dulu moralitasmu, ya, tetap menjadi orang baik, kemudian siap jadi petarung, dan jadi jangan hanya orang baik yang apa ya, yang cuma easy going gitu loh, menerima kenyamanan begitu aja gitu loh. Jadi orang-orang partai sekarang begini, Pak Habibie itu kalau dari kacamata mahasiswa dulu pergerakan, Pak Habibie ini sami maun lah, orde baru semua kan. Iya. Tapi nyatanya ketika jadi presiden kan, ada beberapa perbedaannya gitu loh. Jadi maksud saya gini, kalaupun orang itu besar dalam satu partai, bisa saja nanti ketika dia mimpin itu berbeda dengan pendahulunya. Pendahulunya ini terlalu apa ya, tidak mau mendengar aspirasi rakyat gitu loh. Tapi kalau dia menjadi ketua nanti bisa. Jadi itu langkah pertama ya, semuanya memerlukan energi ya. Jadi yang kedua ya. Yang pertama tadi lulusannya itu dibuatkan partai yang tidak ikut pemilu. Yang kedua, orang-orang yang ada di partai sekarang itu kan ada beberapa itu. Saya juga masih kenal beberapa orang. Cuma itu tadi dia nggak menjadi petarung, terlalu hati-hati, terlalu begini nggak enak begini-gini. Nah, ini saya kira bagaimana kalau ada vaksinnya itu disuntik gitu loh. Coba cari dokter yang bisa buat vaksin sehingga dia berani jadi petarung. Nah, itu akan cepat itu. Kemudian yang ketiga saya kira ini Mas. Bagaimana ada lagi apa ya, semacam sekolah kayak Lemhanas lah. Sampai mengumpulkan itu kader-kader se-Indonesia. Saya sering ngasih contoh gini, Dahlan Iskan itu dulu wartawan biasa lah, wartawan lokal lah di Samarinda itu, dikirim ke Jakarta ikut pelatihan jurnalistik, hanya dia berkembang. Yes. Kita tahu sekarang ya, dia menjadi orang yang memainkan peranan banyak. Nah, maksudnya begini, kalau bisa Mas Gus di Jakarta, Mas Ubed ini undang beberapa orang-orang dari daerah gitu, ya tentu saja ini memerlukan persiapan ya, untuk diberi pencerahan. Karena gini, dasarnya yang memerdekakan Indonesia ini, Mas Ubed saya beri catatan sedikit bahwa pemimpin itu tidak selalu mencerminkan pada masanya. Jadi zamannya Haji Samanhudi, Sutomo, Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, ketika penduduk Indonesia masih 40 juta, 50 juta, itu umumnya takluk dengan Belanda. Tetapi ada yang tercerahkan. Nah, siapa mencerahkan dia? Pertama memang ada orang Belanda yang jadi guru. Dia tidak mental penjajah, dia mental pendidik, akademisi, mendidik disiplin. Sehingga kan dulu itu lulusan SMA aja sudah bisa bahasa Belanda. Dia pendidik betul. Nah, dia dicerahkan oleh gerakan nasionalisme, dan yang utama lagi para kiai-kiai, para ulama-ulama yang mencerahkan dia gitu loh. Nah, jadi maksud saya ini nggak banyak Mas. Kalau kita bicara di Nederland itu kan cuma Bung Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, Nazir Pamuncak, Sultan Hamengkubuwono ke-8, nggak banyak yang melek. Ada ratusan orang Indonesia sekolah di sana, tapi kan selebihnya kan pro Belanda semua. Di Indonesia itu kan cuma siapa Bung Karno di Bandung, nggak banyak. Selebihnya itu orang sekolah itu kan ingin kerja enak semua. Jadi maksud saya ada beberapa ratus sampai bisa menciptakan apa ya, anak-anak muda baru yang konsisten. Saya kira nanti akan berubah gitu. Nah, jadi begini, ada kerja jangka pendek, ada kerja jangka menengah, dan ada kerja panjang. Ya, selebihnya kan tentu kita mengharap pertolongan Allah lah ya. karena negara ini kan kadang-kadang kayak kendaraan gitu ya, orang gantian aja lah nyopir kan. Ada nyopirnya itu membawa ke jalan yang jelek gitu kan, nabrak gak karuan sampai mobilnya piot-piot. Nanti ada lagi sopir berikutnya, mobilnya dibawa ke bengkel, dibenerin gitu kan. Zamannya awal reformasi itu kan letter of intent itu kita utang banyak di IMF gitu kan. Sehingga Megawati waktu jadi presiden itu dia sudah punya ekonomi kerakyatan, nggak bisa diterapkan. Karena tugasnya presiden menyelesaikan letter of intent dengan IMF gitu loh. Nah begitu juga nanti siapa presiden setelah ini, utang numpuk itu berapa ribu triliun. Nah jadi saya kira pemahaman itu juga harus diinikan bahwa ya sudahlah. Yang sebenarnya memang yang penting itu kita ikhtiar. Diri kita, lingkungan terdekat kita tetap kita jadikan orang baik, tapi memikirkan negara ini ya harus kita lakukan, tapi ya tugas kita usaha.
usaha gitu ya. Karena kalau kita rumuskan keseluruhan, seolah-olah nggak ada celah. Istilahnya Pak Kiai tadi itu, Ustadz itu ya masukkan gajah ke lubang jarum. Terlalu banyak mustahalnya gitu ya. Tapi saya kira banyak ikhtiar-ikhtiar yang pada mulanya kecil, kemudian dibukakan jalan, lalu membesar dan itu bisa merubah keadaan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Kus dan Mas Ubed itu, Ubeda dan bapak-bapak yang lain itu merupakan salah satu langkah, nanti bisa bersinergi dengan langkah-langkah yang lain, sehingga apa yang diharapkan itu negeri kita ini kembali akan menjadi negeri yang bagus ya, adil makmur, gemah ripah lojinawi, waldatun thayyibatan walaupun gabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus mati. Sorry, mohon maaf. Aduh, terima kasih Bang Jul. Aduh, luar biasa. Sebelum ke Bang Ube, saya minta Pak Ismail nih komentar dikit. Oh ya, terima Ini kan kasih orang Pak. pergerakan Terima juga kasih. nih. Kedengaran ya Pak Dr. Ubed? Kedengaran? Ya, jadi Dengaran. saya beberapa hari yang lalu tuh menonton film para nabi Pak Gus. Film para nabi. Saya ingin tahu apa sih, kenapa sih kok sampai Nabi Sulaiman itu dikasih kesaktian sama Allah. Bisa berbicara dengan binatang, bisa berkomunikasi dengan iblis dan lain-lain. Nabi Musa kok dikasih kekuatan oleh Allah gitu. Nah, dari situ saya lihat Pak Gus, dari riset sederhana itu saya lihat ternyata mukjizat, kalau bahasa kita, mukjizat kehebatan itu dikasih oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada siapapun yang dia sukai. Setelah yang bersangkutan berupaya keras. Nah, itu masalahnya. Ini Dr. Ubed ini apa yang sudah dilakukan dalam rangka mereformasi negara ini. Padahal hanya sentuhan kecil saja, sentuhan Dr. Ubed ini ditunggu para milenial di luar sana gitu. Oleh Al-Fajr di luar sana banyak banget yang sebenarnya yang sevisi dengan kita. Belum ada lamaran dari Dr. Ubed sebagai rising star-nya ini kan gitu. Itu masalahnya. Jadi saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber yang tadi ya. Kita jangan prejudice juga sama ketua-ketua partai. Ya, kata Fakhri Ali, kalau mau mengubah Indonesia hari ini, yakinkan Muhaimin Iskandar, yakinkan Bu Megawati, yakinkan ini gitu. Nah kemarin sudah dimulai ketika ulang tahun 8 tahun Almarhum Taufik Kimas sudah dimulai dari sana, digedor pintunya itu. Nah, tinggal gedoran yang kedua ini dari Pak Kus, digedor lagi oleh Mr. Ubed, oleh Jul, oleh siapapun gitu, oleh Pak Jul gitu. Nah jadi saya kira kita mulai. Sebentar lagi Indonesia memasuki era bonus demografi. Ya, saya tahu anak-anak muda itu bagaimana gairah di mana-mana hari ini ya, ingin masa depan mereka yang lebih baik. Nah, padahal kita tahu banyak kebijakan-kebijakan mereka itu upaya-upaya mereka itu nanti akan jadi sia-sia saja karena keputusan apapun hari ini direpubliknya oleh partai politik. Nah, karena itu ketika diajak mereka kolaborasi tidak cukup berjuang hanya kerja keras saja tanpa negara bekerja, tanpa sistem bekerja. Nah, ini momentumnya pas. Saya kira momentumnya pas. Nah, tinggal kita ajak. Nah, kita jangan kerja sendiri, kita ajak ya dengan segala upaya kita sehingga Tuhan nanti akan memberikan kesaktian kepada kita. Itu Pak Kus yang baik hatinya dan Dr. Ubed. Ini luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ismail, luar biasa. Pergerakan juga ini Rang. Menarik ya. Tapi teman-teman, memang kesadaran individu itu lebih utama. Saya sendiri hari ini tadi, Bang Jul, Bang Ubay ya, saya itu juga diintervensi oleh anak lah gitu ya. Artinya begini, Bapak mau nggak hari ini ikut vaksin Moderna? Saya udah beliin. Saya bakalan tidak. Saya akan ikut rakyat saja. Kan enggak ada policy kita untuk Moderna. Loh, ini beli kok. Ini beli. Loh, biarpun beli, tapi itu kebijakannya belum seperti itu. Karena kita memang kita pengen sehat sendiri. Kan banyak yang belum. Nah, ketika saya menolak itu,
karena saya membawa bendera SKB. Serius, Pak. Itu intervensi. Anak saya yang besar telepon juga, Bapak, kenapa ikut dong Modena? Ya kan? Nah, kalau ibunya jelas Modena boleh karena ibunya kan nakes, wajib kan. Tapi ini rakyat jelata. Kok tiba-tiba Modena yang di kampung saya aja belum ada. Penolakan ini saya latih untuk diri saya sendiri sebetulnya, Pak. Jadi mereka marah karena bapaknya pengen sehat, sudah dibeliin vaksin, tinggal. Tapi saya menolak. Itu tadi kata Pak Is kan, mulailah pendidikan di keluarga. Itu salah satunya. Jadi benar, di keluarga itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan model. Berani nggak kita seperti itu? Kan gitu tinggal ya. Nah, akhirnya mereka sadar, yaudah, Bapak nggak mau. Karena Bapak ingin seperti rakyat biasa. Nah, ini ya. Nah, seperti ini, ya kan? Dalam membahas seperti ini paling tidak, oh, katanya kemarin ngomongin tentang bagaimana mencari anggota dewan yang waras. Ternyata nggak waras sendiri, kan repot gitu. Ini penting sekali ya. Oke, tadi teman-teman, sebelum closing statement dari Pak UB, sekali lagi memang kita dalam SKB ini kita inginlah terus membicarakan hal-hal yang terkait politik, karena saya baru sadar bahwa ketika kita membiarkan keluarga kita untuk tidak memikirkan politik, bahkan anti politik, ini justru kita membiarkan negara ini akan hancur. Ya, dan itu kita harus. Memang di anak sendiri merasa nggak nyaman. Apa itu politik katanya? Punya anak kecil, belum enggak lah, nggak usah diomongin politik, nggak jadi politikus, nggak usah jadi politikus, tapi harus berpolitik, gitu. Gimana, Pak Ube? Silakan. Ya, bagus. Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan para narasumber yang luar biasa tadi. Pertama, saya ingin menambahkan satu hal. Kalau kita melihat fakta sejarah, selalu mengajarkan kita bahwa perubahan suatu bangsa atau perubahan sosial itu ternyata tidak digerakkan oleh bangsa yang banyak, tidak digerakkan oleh massa, tetapi oleh sedikit orang yang kemudian disambut oleh sedikit orang lagi yang kemudian mendapat dukungan orang banyak. Tadi Pak Ismail bilang nabi tadi, gitu kan, sedikit orang cuma satu, tapi nanti ada kelompok lain yang menyambut sama. Mungkin ada gerakan yang seperti ini di UI, di UGM, di pesantren, di masyarakat. Nanti suatu saat akan nyambung karena tidak ada benda di dunia ini yang mati kan. Selalu taat pada the law of interconnectivity, hukum yang saling terkait. Jadi punya nyawa sebetulnya. SKB ini punya nyawa yang nanti akan bertemu dengan gerakan lain yang juga punya nyawa, yang nyambung dengan kita. Kan ini terulang di reformasi juga begitu. Jadi itu satu. Yang kedua, Pak Is tadi ini pas nih menyambung dari apa yang disampaikan Pak Is tadi. Pelajaran sekolah kita itu kan selalu data dan informasi, tapi krisis ideologi kan. Jadi guru matematika hanya bicara angka, guru bahasa hanya bicara kata, guru agama hanya bicara ibadah, ritual, tekniknya, dan seterusnya. Tetapi tidak ada ideologi. Sementara karakter itu kan sumbernya ideologi, Pak Kus. Pak Kus berani menolak vaksin yang berbayar itu kan karena ada ideologi SKB gitu. Dan kita semua kan ada ideologi lah yang mengoreksi manusia itu kan ideologi. Maksudnya perjuangan gitu. Nah, kalau mau jangka panjangnya ya kurikulum sekolah itu dan guru-guru itu nyampein pelajaran apapun itu harus ada ideologinya. Ideologi yang bisa menghantarkan orang untuk memiliki karakter yang kuat. Karena matematika saja tidak menghadirkan orang gitu. Dia kan angka gitu. Kompetensi lah kalau bahasa profesional kita kan, pelajaran sekolah kita itu hanya menghantarkan orang menjadi kompeten tetapi tidak menjadi pejuang yang berideologi tadi. Ya. Hari ini kita kekurangan pelajaran yang muatannya itu dan guru yang bisa menyampaikan itu. Mungkin itu bagus dua hal itu. Baik, terima kasih.
teman-teman, sahabat SKP yang saya hormati, saya cintai, ada apa namanya sebuah oleh-oleh atau sebuah harapan yang diharapkan oleh Bang Zul tadi, perlu dibuat partai tapi enggak sah itu pemilu. Ini menarik ini. Nah, pertanyaannya begini, saya mau menjadi koordinator. Tolong kita masing-masing. Nah, ini mungkin nanti bisa memberikan nama generasi muda di bawah usia 25 tahun atau ya 25 tahun maksimum atau 30 tahun ya. Masing-masing kita kelompokkan dan merekalah nanti orang-orang yang menjadi motornya partai yang kita bentuk, ya kita screening, dan saya sanggup menjadi fundraising-nya. Fundraising-nya, artinya begini, ya saya nyari duitnya lah, nyarinya nih, tapi saya nggak menjadi lokomotif, tapi harus anak muda, dan anak muda ini di-coach oleh kita sebagai guru bangsa. Ya. Gitu ya. Nah, menarik ini. Jadi, terima kasih nih Pak Bang Yul. Jadi gimana nih? Sehingga nanti dia inilah orang-orang yang kita dorong menjadi ketua partai, menjadi pemimpin partai, kemudian partai ini dikenal oleh masyarakat, dan malah masyarakat yang mengharapkan untuk ikut pemilu nantinya. Ya, karena apa? Kiprahnya partai ini menarik sekali. Nah, ini kita harus diskusikan soal asesmennya ini. Nanti Mas Isi tahu nih polanya, asesmennya seperti apa. Ya kan? Jangan sampai nanti dia sudah masuk di screening lagi dengan kebangsaan apa tuh? KBI apa itu ya. Tapi mereka sudah harus tahu itu kan. Jadi ada screening lah untuk itu anaknya. Nah, begitu dia masuk, nanti kita kasih pembekalan, kita kasih energi, kita kasih ruang untuk berkiprah, dan kita ini jadi orang yang tuturi handayani. Kita dorong mereka untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Wah, ini menarik sekali. Ya. Saya kira sesuatu ide yang sangat menarik untuk kita realisasikan ini. Yang Pak Yul, ya, gimana Pak Yul? Oke. Nah, siap ya, gitu ya. Nah, baik. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, sahabat SKP, sahabat Sekolah Kader Bangsa yang saya cintai. TV Kader Bangsa memang tidak memberikan sesuatu yang wah gitu ya, tapi kita coba mencari celah-celah bagaimana kita tetap berpikir membangun kader bangsa yang berkarakter ini. Mulai dari mana memang belum ketemu, tapi saya yakin dengan ikhtiar yang sekecil ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan diberikan solusi atau diberikan ridho oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Amin. Gimana Bang Yul? Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bang Yul dan Mbak Ube sebagai pemantik materi. Dan ke depan kita akan bahas sekali lagi. Terima kasih Bang Yul, ini harusnya sebulan sekali lah ya kita cetakan Bang Yul ini. Biasa dari siap. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dea, terima kasih semuanya. Pak Zul, semuanya. Terima kasih.